Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Yang sedang sakit diberikan kemudahan untuk menemukan kesembuhan. Oke. Kali ini kembali ya kita mengadakan buka kartu, tapi ini bukan pilih kartu ya. Ini adalah general reading energi umum. Tidak semua yang menonton video ini akan resonate. Oke, dan tema kartu kita kali ini, apa alasan dibalik sikap perubahan sikap dia terhadap kamu di sini ya? Apakah dia mungkin marah atau dia itu ada dengan yang lain ya? Diikuti videonya dari awal sampai akhir. Siapa tahu energi kalian ketarik di awal, di akhir juga gitu ya. Oke. Alisa selalu mengingatkan ya, apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak setiap konten yang Alisa buat di sini. Dan sebelum mulai kita berdoa ya dengan keyakinan kita masing-masing tentunya. Oke, kita mulai ya. Apa alasan dibalik sikap perubahan sikap yang dia tunjukkan atau kepada kalian ya, perubahan sikap dia. Oke. Kita mulai. Maaf ya, mungkin ada suara-suara selain dari suara Alisa. Oke. Di sini apa sih ya perubahan alasan? Oke. Alasan perubahan sikap yang dia miliki sekarang kepada kalian. Nah, di sini ya, dia ini adalah orang yang mungkin sudah lama gitu ya menginginkan suatu komitmen yang serius ya, menginginkan suatu komitmen yang serius, mungkin dari dianya sendiri masih ada rasa ragu dengan kalian di sini. Apakah kalian itu adalah orang yang terbaik untuk mendampingi dia gitu ya. Jadi dia di sini kayak seperti menjaga jarak dengan kalian ya. Menjaga jarak dengan kalian di sini. Berusaha mencari tahu apakah tindakan yang akan dia lakukan ke depan ya, mengajak kalian berkomitmen itu adalah suatu tindakan yang tepat atau tidak, karena dia pernah mengalami suatu kegagalan ya. Jadi dia sangat berhati-hati dalam memilih pasangan, terlihat sekali di sini ya. Dan lagi berusaha untuk benar-benar meyakinkan diri dia gitu ya. Jalan mana yang harus dia pilih? Mungkin di sini ada kalian yang sedang triparty ya. Dia sedang
ada komitmen juga dengan orang lain, ya sayang. Di sini dia sedang bingung gitu loh, jalan mana yang harus dia pilih. Apakah orang yang ada bersama dia, kalau seandainya ini kalian berada dalam posisi orang ketiga gitu ya, dia di sini bingung menentukan sikap dia. Siapa sih orang yang harus dia pilih gitu ya. Dia ini mencoba untuk benar-benar mendalami apa sih sebenarnya yang dia mau. Benarkah tindakan dia saat ini untuk pergi dari orang lama atau bersama dengan kalian, atau meninggalkan komitmen yang lama gitu ya. Dia lagi bingung sendiri di sini ya. Oke. Karena ada unsur triparti yang terlihat. Oke. Dan ada juga di sini kalian lagi dekat dengan seseorang yang memang suka. Masih belum yang memang suka, maaf ya. Mencari sesuatu yang baru. Ya. Mencari sesuatu yang baru, lagi senang traveling juga ya, lagi senang mencoba hal-hal yang baru dalam kehidupan dia, mencoba suasana baru. Nah, biarkan saja, nanti kalau sudah dia bosan, baliklah dia kepada kalian. Kalau kalian mau terima, kalau kalian udah nggak mau terima ya kalian bye aja gitu. Kalau kalian masih bermurah hati menerima seseorang yang sudah pernah ghostingin kalian gitu, silakan saja gitu. Itu kan sah-sah saja. Itu tergantung dari kuat enggaknya mental kalian gitu, menghadapi setiap situasi yang ditimbulkan oleh orang ini. Ini orang selalu bikin nyesek hati kalian. Emosi kalian tuh kayak nggak stabil banget di sini ya. Dia datang dan pergi seenaknya, datang di saat dia butuh, habis itu ngilang lagi gitu ya. Masih suka mencoba hal-hal yang baru ya. Oke. Walaupun itu di dalam suatu komitmen, dia masih belum bisa stabil ini, belum bisa stabil ya. Berekspektasi terlalu tinggi, tidak melihat cerminan bagaimana dirinya sendiri, selalu menyalahkan kalian di sini. Ya, tipe yang egois, iya, ada di sini, keras kepala, cemburuan. Tidak pernah mau mengakui kesalahan. Di saat kalian mungkin ada problem, dia seolah-olah orangnya kurang dewasa banget gitu loh. Dia kurang dewasa banget. Jika ada masalah langsung pergi gitu aja. Itu yang bikin kalian nyesek gitu ya. Mungkin kalian juga ada yang LDR di sini ya, lagi dekat dengan seseorang yang bisa dibilang masih lebih muda dari umur kalian, tapi dia punya daya tarik yang lumayan gitu, sehingga membuat kalian bisa memaafkan dia berulang kali gitu ya. Dan di sini ada juga kalian yang lagi benar-benar melihat dia itu sungguh tidak ada dewasanya sama sekali dalam menghadapi masalah, dalam memperjuangkan suatu hubungan ya. Dan perubahan sikap yang dia lakukan pada kalian saat ini dengan suatu alasan, apakah dia belajar menjadi orang yang lebih bijaksana? Iya, di sini ada juga yang lagi belajar menjadi orang yang lebih bijaksana ya. Di antara kalian ada kesalahpahaman dan itu yang membuat dia bingung ya. Mungkin sebelumnya dia ini adalah orang yang belum
dewasa, bagaimana cara dia menghadapi suatu hubungan jika ada dalam masalah gitu. Jadi dia butuh banyak belajar di sini. Tindakan dia itu adalah diam sampai mungkin saatnya nanti entah hitungan bulan, tapi ini sepertinya ada yang hitungan minggu gitu. Kalian diam 2 minggu, balik lagi. Ini sebenarnya dia tuh berproses gitu loh. Ada yang kalian dekat lagi dengan orang yang seperti ini gitu. Oke. Dan kalian ini di sini ada juga yang menuntut dianya gitu ya. Kenapa dia diam? Bisa dibilang ini dia orang berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Atau mungkin pertama itu cuma suatu ingin bermain gitu ya dengan kalian. Apakah benar kalian tuh suka sama dia atau enggak gitu. Setelah kalian tuh kayak diberikan harapan, setelah kalian dibikin nyaman, dia bikin kalian ghosting gitu ya. Itu kan menyakitkan banget gitu. Di sini energinya ya, ada keras sekali. Sini ada Aries ya. Aries ya, mungkin yang lagi dengan kalian. Ada juga si Scorpio ada ya. Ada Gemini. Ada Libra. Ya, ada Sagittarius yang lebih mendominasi sekali ya, yang Alisa sebutkan tadi. Oke, masih ada juga zodiak-zodiak yang lain. Oke, kita lihat ya. Perubahan sikap, apa alasan ya perubahan sikap yang dia tunjukkan kepada kalian di sini. Dan kita nanti lihat maunya dia itu seperti apa gitu ya. Ke kalian tuh maunya gimana. Kalian yang lagi di ghosting kan capek ya. Ya kalau kalian tuh capek, suatu saat dia datang lagi ya, kalian tinggal balik aja, bisa aja seperti itu. Ya, biar dia juga merasakan gimana sakitnya gitu ya. Biar sama-sama gitu. Biar dia bisa menghargai suatu hubungan tuh seperti apa gitu. Alasan dibalik sikap, di perubahan sikap yang dia tunjukkan di sini ya. Oke. Nah, Four of Pentacle. Ini orang ada yang cuma manfaatin kalian aja sini. Berarti ada yang cuma bermain. Ya, kalian harus hati-hati nih. Ada yang cuman sekedar memanfaatkan kalian. Perubahan sikap yang triparti, dia lagi fokus sama keluarganya. Di sini energi banyak orang ya. Semoga kalian yang pada menonton video ini sedikit tidaknya ada yang ketarik gitu ya. Entah di awal entah di akhir nanti. Ya, yang sedang triparti. Dia ini sedang fokus dengan kebahagiaan keluarganya. Ya, lebih fokus kepada kebahagiaan keluarganya, anak-anaknya, istrinya ya. Di sini itu adalah perubahan sikap, alasan ya, alasan perubahan sikap yang dia tunjukkan kepada kalian itu adalah alasannya ya seperti itu. Dia lagi fokus kepada keluarganya di sini. Dan ada juga yang kalian di sini kayak dimanfaatkan ya, dimanfaatkan secara finansial. Ketika dia butuh datang, ketika dia nggak butuh dia pergi. Ya, on off ya. Oke. Banyak yang LDR. Dia lagi gabut. Banyak masalah yang harus dia hadapi. Ya, di sini ada yang juga mengejar cita-cita ya, ada yang juga benar-benar lagi ditekan mungkin oleh keadaan sekitar ya, seperti family dia
Ya, mungkin ini ibunya atau mungkin ayahnya yang menekan dia untuk lebih fokus kepada studi dia dan karir dia di sini. Ya, jadi sampai nggak ada waktu untuk memprioritaskan kalian. Ya, jadi kalian tengkar jadinya di sini ya. Oke. Ada. Ada yang sedang mempersiapkan sesuatu. Ya, dia lagi mempersiapkan sesuatu di sini. Bisa dibilang dia itu lagi, ini yang terlihat adalah mungkin energi dari lain negara ya, lain beda kota ya, beda kota atau beda negara. Ini terlihat ada di sini lagi mempersiapkan sesuatu untuk datang kepada kalian, ingin mengasih surprise ya. Kayaknya dia sikap yang dia tunjukkan ya, perubahan sikapnya begitu ya kepada kalian di sini, itu ada hubungannya yang energinya itu ingin datang kepada kalian ya. Mungkin kalian ada yang dibikin kalang kabut gitu, kayak ada rasa khawatir, rasa cemburu, itu sengaja dia bikin ya, ingin tahu sejauh mana sih perasaan kalian sama dia, sejauh mana sih kalian tuh khawatir sama dia ya. Dibilang kalau dia seorang maskulin yang kalian tuju agak lebay juga ya. Kalau seorang feminim itu sikap manja, biasa saja, sah-sah saja. Oke. Tempatkan saja di posisi kalian masing-masing seperti apa. Ada yang lagi benar-benar ngejar rupiah ya, ada yang lagi ngejar rupiah. Jadi ini orang butuh waktu untuk sendiri dan fokus ya dalam mengerjakan tugasnya ya. Apakah ini dia seorang militer ya, apakah dia ini seorang pembisnis ya yang sedang ini dekat dengan kalian. Dia lagi butuh proses sendiri ya, sendiri. Intinya di sini butuh waktu sendiri untuk membenahi keadaan dia. Jadi kalian tuh nggak usah terlalu merasa khawatir apakah dia ada orang lain atau tidak di luar sana, karena terlihat energi dia itu memang lagi fokus kepada finansial dia gitu ya. Oke. Apalagi ditunjukkan kepada seorang maskulin, ataukah dia seorang pembisnis atau dia lagi bertugas keluar kota. Nah, di sini dia butuh fokus ya. Jadi kalian tuh mencoba untuk memberikan toleransi ya. Oke, kita lihat lagi. Jika kalian ya, ada juga yang merasa di sini egonya terlalu besar ya. Dalam hubungan ini ada ego yang terlalu besar. Jadi dia itu merasa kalian yang harus ngejar. Wow. Kalau dia seorang maskulin kalian kejar, jadinya kayak kebalik gini ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah sah-sah saja jika kalian yang mengejar. Tapi ada kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan kalian mengejar sampai 4 kali ya. Kalau untuk seorang feminim yang mengejar. Kalau seorang maskulin yang mengejar, ya perjuangkan gitu ya. Kalian kan seorang laki-laki, maju saja gitu. Itu malah menunjukkan kalau kalian tuh serius sama dia ya. Tapi kalau seorang feminim, kalian sendiri seorang feminim, kalau sudah diabaikan, kalau kalian tuh sudah chat kalian itu sudah nggak dibalas ya sampai 2 hari 3 hari, itu tandanya orang itu sudah nggak respect sama kalian gitu ya. Itu kalian harus siap-siap nih, narik diri dari kehidupan dia. Siap tidak siap itu harus dilakukan ya, daripada kalian semakin lama semakin sakit dengan orang yang seperti ini. Kalau dipikir secara logika, chat itu kan simpel, tidak butuh waktu untuk berapa menit ya. Itu kan bisa katanya. Oke. Ini orang nih egonya terlalu besar. Kalian tuh harus disuruh ngejar dia, nurut sama dia, apa yang dia mau
gitu ya. Kalau kalian bisa nurutin dia terus, kalau enggak gitu, ini bukan hubungan, tapi ini adalah suatu bisa dibilang hubungan yang tidak seimbang, tidak balance gitu loh. Terlihat sekali di sini ingin menang sendiri, ego besar. Itu nggak akan bikin kalian bahagia hubungan seperti ini gitu loh. Hubungan seperti ini, jika memang ini terlihat orangnya ini memang wataknya yang seperti ini gitu, susah sekali untuk dirubah gitu ya. Sekuat apapun kalian memperjuangkan hubungan yang seperti ini ya, jatuh-jatuhnya kalian akan sakit sendiri. Dari awal dia sudah tidak bisa menghargai kalian di sini, akan seterusnya seperti itu. Jika kalian dibuat selalu nurut, selalu menuruti apa yang dia minta, ini bukan suatu hubungan yang sehat lagi gitu. Ini hanya menguntungkan satu pihak, bukan dua belah pihak ya. Ini bukan cinta yang balance lagi ya. Oke. Ada yang ego terlalu besar, jadi itulah alasan dia berubah. Dia pengennya dikejar, pengen diperjuangkan ya. Oke. Tentu itu tidak seimbang sekali gitu loh. Ada suatu beban ya yang harus dia tuntaskan di sini sebelum datang kepada kalian. Jadi perubahan sikap yang dia lakukan, ada juga yang mengalami di sini perubahan sikap dia ya kepada kalian. Dia lagi terbebani oleh sesuatu di sini ya. Jadi dalam hubungan dia nggak bisa memberikan yang 100% kepada kalian gitu ya, karena dia di sini banyak konflik ya dengan kehidupan dia di sini. Mulai dari hubungan dia dengan, bisa dibilang kalau ini mungkin dengan rekan bisnis ya. Di sini juga terlihat mungkin dengan family dia ya. Orang ini terlalu banyak rahasia ya, rahasia yang dia simpan dalam kehidupan dia gitu loh. Kalian tuh nggak semua tahu tentang dia ini gitu. Begitu banyak rahasia yang tidak kalian ketahui dari ini orang ya. Jika diajak berbicara dia selalu menghindar. Terlihat jelas kalian bicara A, dia jawabnya B, nggak nyambung sekali ya di sini. Karena dia di sini banyak beban ya, beban secara hidup yang dia jalani sehari-hari. Dia punya keinginan yang cukup besar, cuman dia belum bisa menemukan titik yang terang gitu ya untuk berjalan kemana dia seharusnya melangkah. Ini dia adalah orang yang bingung ya, masih bingung dengan kehidupan dia sendiri, bagaimana bisa membuat kalian bahagia ya. Itu yang terlihat. Oke, kita lihat lagi. Ada yang berjanji tapi nggak bisa menepati ya, jadi menghindar nih. Apa yang dia janjikan kepada kalian? Nanti kalian boleh komen, apakah dia janji mau menikah dengan kalian, apakah dia janji mau datang ngasih hadiah kepada kalian. Ada janji-janji manis di sini yang membuat kalian oke untuk nunggu dia sampai kapan gitu ya. Oke, kalau ini orang dari beda negara, tiba-tiba dia menghilang ya dan tidak ada kabar. Nah, kalau yang seperti ini, dia ini lagi bingung gitu untuk nepati janji kepada kalian ini gimana caranya gitu ya. Dia di sini lagi bingung untuk mencari cara bagaimana caranya bisa menepati janji-janji dia kepada kalian. Apakah itu tentang hadiah ya, tentang pernikahan yang dia janjikan. Karena dia sendiri juga dalam posisi yang lagi tidak, bisa dibilang bukan tidak beruntung ya, tapi lagi tidak stabil gitu ya. Bagaimana dia bisa datang kepada kalian? Jadi untuk menghindari perasaan minder ya, yang mungkin kaliannya juga
nanya terus gitu ya tentang hubungan kalian. Dia pusing sendiri akhirnya di sini. Dia nggak tahu gitu loh, bisa datang apa enggak kepada kalian. Jadi jalan yang terbaik mending dia diam gitu. Sebenarnya itu tidak dewasa sekali ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada juga ya kalian yang lagi menunggu seseorang ya, menunggu seseorang yang pernah ada di dalam keseharian kalian. Entah ini kalian baru dekat atau di sini kalian ini sudah punya hubungan, tapi tiba-tiba tanpa ada sebab dia tuh diam gitu aja, kayak ngilang gitu ya di sini. Itu bikin kalian nyesek banget di sini ya. Kalian udah bener-bener mau ngasih hati ke dia ya, mau ngasih hati ke dia, tapi dianya tiba-tiba menghilang ya. Oke. Dan sini orang ini bukannya nggak tahu, dia ini bukannya nggak tahu kalian itu sedih karena kehilangan dia, tapi dia nih tahu banget ya, tujuan dia datang cuman mengambil hati kalian gitu ya. Mungkin perasaan dia ini nggak full pada kalian gitu loh ya, cuman sekedar menghilangkan perasaan sedih ya, lagi sedih lagi galau gitu, dia datang kepada kalian di sini. Setelah itu mungkin kaliannya yang terbawa gitu, terbawa secara emosional tuh yang terlalu dalam gitu ya. Dia sendiri menganggap, bisa dibilang 65% perasaan dia itu masih belum ada kepada kalian gitu loh. Orang ini masih belum terbuka benar hatinya untuk kalian gitu. Jadi kesedihan kalian atau mungkin histori-histori kalian yang galau gitu nggak perlu ditunjukkan kepada dia gitu loh. Kalau seandainya dia datang kembali gitu loh, dia kayak merasa bisa memenangkan hati kalian gitu ya. Di sini dia belum 100% kebuka hatinya untuk kalian yang terlihat ya. Masih dibilang belum full lah ya. Mungkin dari perkenalan kalian coba-coba dulu ya untuk saling mengenal atau saling mendalami satu dengan yang lain gitu ya. Kaliannya yang merasa cocok dan care sama dia, tapi dianya tiba-tiba berubah seperti itu gitu. Memang hati dia tuh lagi belum full kepada kalian gitu ya. Oke. Mungkin readingan ini kayak nggak enak banget didengar gitu ya. Nah, ini dia ada yang lebih kayak lebih mengutamakan teman daripada kalian di sini. Ya, apapun kata teman, dia itu lebih percaya gitu ya daripada kalian gitu di sini. Ini jadi kayak seolah-olah dia ini sepertinya agak dikendalikan ya oleh seseorang di sini. Ya, mungkin ada seseorang yang bisa dibilang ada sisi manipulatif ya, dan dia nggak sadar gitu loh, dia dimanipulatif oleh seseorang di sini. Apakah kalian mungkin punya teman? Jadi sebisa mungkin gitu ya, kalian memang punya teman yang lagi diusahakan gebetan kalian tuh jangan sampai deket dengan teman kalian gitu loh. Bukannya nggak boleh kenal, tapi boleh kenal gitu ya. Tapi namanya kita itu bukan berprasangka buruk, tapi sedikit tidaknya itu harus dijaga gitu ya di sini. Karena perasaan, maaf ya, karena perasaan orang itu setiap saat tuh berubah tergantung situasi ya. Ini real gitu loh. Sekarang bilang sayang, besok udah hilang, 3 hari kemudian hilang lagi ya. Itu kan perasaan yang palsu seperti itu ya. Oke. Perubahan sikap yang dia lakukan, alasan ya. Nih, ada lagi di sini perubahan sikap
tadinya manis sama kalian, tiba-tiba dia menghilang, ya. Dia lagi ada seseorang ya yang mencoba mungkin ya dianya atau ini seseorang ini yang lagi deketin dia. Jadi pemikiran dia di sini enggak terfokus kepada kalian. Anggap aja dia lagi hilaf, ya, lagi hilaf jika kalian ini orang yang sudah berkomitmen. Jika ditunjukkan kepada suami, doakan semoga dia cepat kembali gitu ya, dari seseorang yang mungkin mendekati dia ya di sini ya. Dan cari tahu gitu kenapa dia harus dekat dengan orang ini gitu, apa sih kelebihan orang ini sebenarnya gitu, kenapa dia ini harus mencuri perhatian dia, bisa mengalihkan perhatian dia dari kalian gitu. Apakah pasangan kalian yang di sini itu punya karakter yang memang menginginkan sesuatu yang lebih dari satu gitu loh di sini ya. Ada seseorang yang lagi dia ini kan ya, dia dekati di sini, atau orang lain yang lagi dekati dia. Jadi dia itu perubahan sikapnya dingin banget kepada kalian, ogah-ogahan sama kalian di sini, entah itu di rumah saat kalian bertemu atau lagi dia online ya di medsos. Ada aja alasannya untuk tidak berkomunikasi dengan kalian, hambar dan dingin ya, tanpa kalian melakukan suatu kesalahan. Tapi jika kalian pernah melakukan suatu kesalahan dan di situ kalian salah paham ya, itu mungkin ya dari kesalahan kalian sendiri ya, karena di dalam suatu hubungan jangan menyalahkan salah satu pihak ya. Lihat juga ke dalam diri, apa sebenarnya yang terjadi, apa yang membuat dia itu berpaling dari kalian gitu. Kalau kalian tidak ada masalah, selama ini fine aja dengan dia, berarti dia yang bermasalah. Cukup simpel ya cara berpikirnya, jangan dibikin ribet. Nah, ada di sini juga terlihat dia lagi ini ya, lagi kesulitan ya. Perubahan sikap yang dia tunjukkan, dia lagi kesulitan. Doakan ya. Apakah ini ada dari pembacaan kartu dari awal sampai di sini gitu ya, ada ciri-ciri dari pasangan kalian gitu yang di luar sana ya. Di sini ada orang yang lagi benar-benar kesulitan ya, lagi benar-benar sedih, dimana mungkin ya dia punya salah dengan kalian, lalu kalian diamkan dia di sini. Ada juga yang seperti itu. Jadi dia memilih untuk diam, memilih untuk diam di sini ya. Dia tahu dia yang salah gitu. Ada di sini. Mungkin dia sudah minta maaf kepada kalian. Ada yang seperti itu di sini ya. Jadi dia memilih untuk diam saat ini ya, menunggu kalian tuh benar-benar bisa maafin dia. Ada yang seperti itu. Oke. Mungkin dari pembacaan kartu ini ada salah satu dari energi, entah itu mantan kalian, entah itu pacar, suami gitu ya di sini. Oke. Kita lihat. Ada juga di sini ya, dianya, perubahan sikap dia di sini, dia lagi ngejar sesuatu ya, sesuatu tapi bukan cinta loh ini yang terlihat ya. Apa yang dia kejar di sini, bisa saja dia sedang mengejar impian ya, tapi bukan cinta di sini. Mungkin ada sesuatu yang harus dia selesaikan ya. Ini menyangkut dengan bulan ya, dengan bulan, dan ini adalah ada hubungannya erat dengan
waktu yang terdesak gitu ya. Jadi mungkin dia ini seorang pekerja yang masih ikut dengan seseorang gitu ya, entah itu di perusahaan atau apa. Dia mungkin mengemban tanggung jawab di sini ya, yang diberikan oleh atasan. Jadi waktu untuk kalian tuh jadi berkurang di sini ya. Tidak semua pembacaan tarot di sini terlihat pasangan kalian tuh kayak mencari seseorang di luar sana. Tidak semuanya seperti itu. Makanya tempatkan di posisi kalian masing-masing, yang mana ada yang triparti tadi ya. Ini kan banyak energi yang ketarik di sini ya. Oke. Ada yang triparti, ada kalian yang masih TTM-an di sini ya, teman tapi mesra. Ada yang sudah berkomitmen, ada yang sudah diberikan janji-janji manis tapi nggak bisa memenuhi janjinya di sini. Jadi kayak ya sudahlah, dia menghindar aja gitu ya untuk sementara ini. Ya mudah-mudahan kedepannya dia bisa lebih dewasa, bisa lebih bijak dalam menyikapi suatu hubungan, tidak harus menghindar tapi dibicarakan baik-baik. Oke. Bagaimana ya perasaan dia saat ini kepada kalian gitu ya. Kita lihat ya perasaan dia saat ini. Perasaan dia terhadap kalian saat ini, di balik perubahan sikap yang dia lakukan ya. Perasaan dia, kita lihat perasaan dia. Ya, perasaan dia tenggelam ya, lagi dingin ya, lagi dingin terhadap kalian, lagi nggak mikir ya. Oke, kita pakai kartu yang lain lagi. Jadi kayak kelihatan masa bodoh gitu ya. Oke, kelihatan dia itu nggak begitu fokus. Nah, ada perasaan yang ya, ada perasaan dia yang tenggelam ya, yang begitu dingin karena begitu secara energi keseluruhan ya, secara energi keseluruhan di sini terlihat dia itu walaupun diam, pasif perasaannya saat ini, tapi hubungan ini masih ini ya, secara kacamata dia gitu ya, kacamata dia masih ada suatu hubungan ya. Cuman di sini ada terhalang ya antara ego ya, ada ego di sini secara keseluruhan di sini ya, energinya dari perasaan pasif yang saat ini terjadi, tapi dia masih menganggap hubungan ini ada, tetapi dia tidak mau melakukan suatu perubahan ya. Perasaannya saat ini dia tidak mau melakukan suatu perubahan dalam hubungan ini ya, karena di sini ada ego. Dan ada juga yang LDR di sini ingin datang tapi kayak terhalang, masih belum bisa ya. Energi keseluruhan kalian ini masih terhalang oleh sesuatu di sini ya. Ya mungkin semesta sudah mengatur semuanya di sini, kayak kalian tuh memang diberikan apa ya, suatu pembelajaran di sini. Anggap aja sesuatu yang terjadi ini adalah suatu pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik, yang lebih bijak gitu. Kalian itu dalam menyikapi suatu hubungan, dianya juga ya masih belajar di sini, masih berproses. Ini prosesnya sepertinya masih
bisa dibilang panjang ya, butuh waktu mungkin tahunan bahkan ya. Paling yang lembut hatinya bisa 6 bulan ada di sini pembelajarannya ya. Kerikil dari hubungan ini ada yang terlihat sampai 2 tahunan, ada yang sampai terlihat seperti itu, panjang banget ya. Oke, seperti hubungan kalian yang jaraknya panjang, yang LDR seperti itu ya. Jadi harus butuh kesabaran di sini. Semuanya itu tergantung kalian ya, tergantung kalian nanti itu maunya kemana gitu loh. Kalau kalian memang kuat ya dijalani gitu ya. Oke, jika ada yang ingin lebih ya ditarik energinya secara personal, silakan ya ke kontak WhatsApp Alisa. Di sana energinya akan spesial sendiri ya, tentang si dia bagaimana gitu. Ini energi banyak orang umum ya, belum tentu resonate dengan kalian, tapi kalau personal beda lagi gitu loh penarikan energinya. Dan memang di dalam personal Alisa selalu pelan ya, memang butuh kesabaran di situ. Oke, karena menarik energi seseorang itu tidaklah sembarangan ya, cuman langsung buka kartu, langsung gimana gitu ya, butuh waktu kalau Alisa itu. Oke, salam santun untuk kalian ya, semoga selalu sehat dan hubungannya yang bermasalah semoga menemukan jalan keluar yang terbaik ya. Yang sedang fun, enjoy, tetap langgeng ya, berpikir positif, semoga hubungan kalian tuh bisa sampai ke jenjang pernikahan ya. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel Halisa Tarot. Kurang lebihnya jika ada perkataan Alisa yang tidak tepat dalam penyampaian, Alisa meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.